Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas penelitian yang berjudulkan klasifikasi sampah yang dapat didaur ulang dengan citra menggunakan machine learning dan computer vision menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN. Yang pertama adalah eksplorasi data. Sampah yang akan melalui daur ulang akan dipilah terlebih dahulu. Contoh objek yang digunakan pada penelitian ini adalah pembedaan sampah kaleng yang dapat didaur ulang. Proses pembedaannya dapat dilihat dari bentuk fisiknya. Sampah kaleng yang dapat didaur ulang dengan mudah memiliki ciri-ciri bahan yang lapis tipis. Biasanya digunakan untuk mengemas minuman atau makanan. Lalu biasanya pada bagian atas pada kaleng terdapat pin untuk membantu membuka kaleng. Dan yang sulit didaur ulang ialah yang memiliki kemasan kaleng yang lebih tebal. Pada atas kemasan kaleng terdapat alat penyemprot dan biasanya digunakan untuk mengemas produk pewangi ruangan, penyemprot anti serangga, dan lain-lain. Dan berikut adalah foto contohnya. Lalu pra-pemrosesan data. Untuk mempersiapkan dataset, penelitian model yang saya melakukan resizing dan augmentasi. Dan contoh resizing ini saya memapatkan memapatkan foto ke objek agar scanning lebih jelas. Lalu augmentasi yang melakukan copy lalu melakukan rotate pada gambar. Lalu adalah pengembangan model. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu K-nearest neighbor atau KNN. KNN adalah salah satu metode algoritma pembelajaran yang sederhana dan populer dalam klasifikasi dan regresi. Algoritma ini berbasis memori. Lalu, nanti model menggunakan dataset yang telah diproses. Dataset yang sudah dikumpulkan dipisah menjadi dua folder, yaitu folder sampah kaleng dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Setelah melakukan pemisahan dataset diproses dalam kode yang sudah diberikan untuk mengetahui apakah data yang dimiliki sudah optimal. Dan berikut adalah data yang baris kode yang sudah diberikan lalu dipraktekkan. Lanjut ke evaluasi performa. Evaluasi performa model menggunakan matematik seperti akurasi klasifikasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk akurasi keseluruhan model yang didapatkan adalah 99%. Ini menunjukkan kalau sebagian besar data yang diuji adalah benar. Lalu presisi yang dihasilkan oleh sampah daur ulang adalah 98% dan sampah tidak daur ulang 100%, yang artinya terjadi 2% kesalahan pada mengidentifikasi sampah daur ulang. Lalu recall sampah daur ulang memiliki 100% dan sampah tidak daur ulang mendapatkan 98%. Ini menunjukkan bahwa model dapat mengidentifikasi sampah daur ulang dengan akurat. Dan untuk sampah tidak daur ulang yang dapat diidentifikasi hanya sebagian besarnya saja. Lalu F1 score adalah hasil rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Hasil yang didapatkan adalah seimbang. Sampah daur ulang dan sampah tidak daur ulang mendapatkan skor 99%. Lalu evaluasi performanya adalah yang dihasilkan sudah baik untuk melakukan klasifikasi sampah daur ulang dan sampah tidak daur ulang.
Lalu analisis hasil evaluasi. Karena data yang tidak seimbang antara kelas daur ulang dan tidak daur ulang, ada kemungkinan bahwa model lebih memprioritaskan kelas mayoritas. Dalam hal ini, kelas daur ulang. Ini dapat menjadi penyebab penurunan presisi dan recall untuk kelas daur ulang atau tidak daur ulang. Dan hasilnya seperti ini. Lanjut untuk uji coba. Terapkan model pada citra baru yang tidak termasuk dalam dataset pelatihan dan uji kemampuan generalisir model. Dan ini adalah foto atau data citra yang bukan dataset, yang bukan termasuk dataset. Hasilnya seperti ini. Semua dapat skor 100%. Anak pengujian masih menggunakan dataset yang lama. Pada pengujian baru ini mendapatkan 100% yang membuktikan kalau akurasi pemisahan masih membutuhkan pengembangan karena tidak dapat membedakan bentuk kaleng dan bentuk botol. Lalu dari tahapan di atas, jawab pertanyaan berikut. Adalah soal-soal. Bagaimana pengaruh ukuran dataset terhadap kinerja model klasifikasi? Sertakan bukti berupa grafik atau tabel yang menunjukkan hubungan antara ukuran dataset dan kinerja model. Perbedaan ukuran dataset terhadap kinerja model klasifikasi sangat berpengaruh. Dengan dataset ukuran kecil, model dapat mendeteksi kesalahan lebih akurat dibandingkan dengan dataset yang lebih besar. Ini adalah grafiknya. Terus kesulitannya berada pada pengumpulan dataset. Tidak semua dataset bagus untuk dijadikan objek penelitian. Lalu solusi yang didapatkan yaitu dengan melakukan editing dan pemilahan data yang membutuhkan waktu lama. Lalu teknik pra-processing dilakukan dengan melakukan resizing, penambahan noise, dan augmentasi, dan berikut adalah sebagai contohnya. Dan ini penambahan noise yang berupa bintik-bintik, lalu penambahan noise berupa blur. Hasil yang didapat dengan jumlah data besar menunjukkan tidak ada perubahan. Lalu apakah terdapat kelas yang sulit untuk diidentifikasi? Terdapat kelas yang sulit diklasifikasi seperti pada penggunaan dataset yang salah, namun hasil menunjukkan bahwa sistem tidak dapat membedakan. Asumsi saya alasan kesalahan terdapat pada dataset yang memiliki ton warna yang hampir sama dan background data citra yang hampir sama dengan data test. Saya juga melakukan penghapusan background data, namun sistem masih menunjukkan hal yang sama. Bagaimana akan meningkatkan kinerja model? Jika memiliki sumber daya dan waktu tambahan, rencananya saya akan menambahkan dataset dan mengubah data uji untuk menentukan apakah asumsi saya salah. Lalu saya akan melakukan pemilihan kualitas data yang lebih bagus untuk meningkatkan keakuratan dan menguji lebih apakah jika menggunakan data test dan data set yang berbeda akan
akankah mengalami perubahan. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.